murid Kristus yang berbuah. Saya yakin kita pernah mendengar statement seperti ini. Saya sangat kecewa ketika berbisnis, berusaha dengan jemaat. Ternyata dia tidak berbeda jauh dengan orang-orang di luar sana. Awalnya saya percaya karena melihat kehidupan dia bersama-sama dengan saya di gereja. Aktif. Semua kata-kata dia penuh dengan hal-hal yang bersifat rohani dan dipenuhi oleh kutipan-kutipan ayat firman Tuhan. Saudara, sangat mungkin kita pernah kecewa dengan beberapa orang Kristen. Saya pikir orang percaya, orang yang mengenal Tuhan seharusnya tidak menipu statement-statement yang seringkali kita keluarkan. Kita juga mungkin kecewa karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan pada orang yang bersama-sama dengan kita, yang berhubungan dengan kita, baik dalam bekerja, dalam berelasi, dalam berkeluarga, dan apapun itu. Tetapi permisi tanya, apakah kita juga salah satu yang bikin kecewa terhadap orang-orang di sekitar kita, baik yang Kristen maupun yang tidak Kristen? Saudara, sesungguhnya tiada nilai tambah bagi seseorang ketika kita rajin ke gereja. Tidak ada nilai tambah. Saudara, tidak ada nilai tambah bagi seseorang yang rajin melayani, yang terlihat aktif. Maaf, mengutip kata-kata firman Tuhan dalam setiap perbincangan dalam hidup kita. Waktulah yang akan menentukan dalam hidup kita apakah keaktifan kita dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup kita itu kemudian dinampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berelasi dengan orang lain, orang akan lihat siapa kita sesungguhnya. Ketika kita dipercayakan sebuah jabatan kedudukan, maka kita akan lihat siapa sebenarnya diri kita. Ketika kita dipercayakan lebih sensitif lagi, dipercayakan uang kepada diri kita, orang akan tahu siapa kita ketika kita pegang hal-hal seperti ini. So, ketika kita diberikan tugas, kekuasaan atau apapun, apakah kata-kata kita yang kita sampaikan pada seseorang itu terjadi ketika kita memiliki hal-hal seperti ini? Saudara, berbicara buah tentu adalah sesuatu yang kita hasilkan, sehingga kemudian orang bisa melihat hidup kita seperti dari Nats tadi. Orang akan melihat kita itu dari buahnya. Sehingga kita bisa mengenal, oh ini pohon mangga, ini buahnya seperti ini. Oh ini buah durian, ini buah apel dan selanjutnya. Berbuah berarti apa? Efesus katakan dalam pasal 5 ayat 8, dahulu kamu kegelapan, dahulu kita mungkin suka menipu, dahulu kita berkata-kata kotor, dahulu kita melakukan ini itu tanpa takut akan siapapun. Tetapi sekarang, itu yang penting. Tetapi sekarang, apakah saudara dan saya adalah terang di dalam Tuhan. Saudara, buah dilihat ketika kita hidup di dalam dunia nyata kita. Kalau dahulu suka menggosipkan orang-orang, sekarang tidak. Dulu selalu berpikir negatif tentang setiap orang. Setiap orang berkata apa, dia selalu berpikirnya negatif. Tetapi sekarang tidak. Dulu banyak janji kalau utang, waduh pinter sekali. Oh nanti saya akan bayar kapan-kapan TP-nya tante. Setelah kita kenal Tuhan, apakah kita masih menepati janji? Dahulu kita hanya berpikir selalu cari untung. Relasi kita dengan orang hanya untuk berpikir apa? Apa yang saya dapatkan dari orang ini ketika saya berhubungan dengan dia? Keuntungan apa yang saya dapatkan? Saudara, Mbah Ahmad, seorang penjual nasi rames di sebuah kota kecil di Pulau Jawa, makanannya paling tidak lumayan enak. Harganya pun relatif murah. Dan boleh katakan sangat murah untuk di daerah itu. Untuk nasi yang sama di tempat lain begitu mahal. Tetapi Mbah Ahmad ini jual sangat murah. Usahanya bukan hanya karena murah meriah, tetapi enak di lidah orang-orang di daerah itu.
Makanya nasi rames Mbak Amat ini amat laris. Pelanggannya banyak sekali. Termasuk si Samuel. Si Samuel ini pernah menghasut si Mbak Amat ini. Dengan bahasa Jawanya begitu ya. Mbah, mbok regini pun sekul rames sampean diundakaken. Ya. Mbah, cobalah nasi rames Mbak Amat itu agak dinaikkan. Setelah kalimat-kalimat agatatif dari si Samuel ini ditanggapi oleh Mbak Amat dengan satu kata yang luar biasa. Nggak usah Pak Sam, harga segini sudah dapat untung kok saya. Dan sekeluarga juga dengan usaha seperti ini, saya juga bisa menikmati makan. Saudara, dalam relasi kita dengan seseorang atau dengan siapapun, apa motivasinya? Saudara, apakah mudah untuk kita hidup berbuah? Dahulu kegelapan, sekarang terang. Mudah enggak? Rasanya sih tidak mudah. Tapi sesungguhnya kita bisa. Saya menemukan sebuah pohon pepaya. Nampaknya mati, tetapi ternyata apa? Mampu berbuah. Dalam kondisi yang sulit pun, ketika dia tinggal dalam pokoknya itu, dia bisa berbuah kok. Saya yakin kita di kota Manado tahu pohon ini ya. Pohon tinggi besar disambar petir, tetapi dalam kondisi yang terlihat mati, dia masih bisa hidup. Saudara, kita seringkali mengatakan kepada Tuhan, Tuhan gak mampu, gak sanggup saya. Dengan kondisi yang seperti ini, dengan lingkungan seperti ini, saya gak mungkin berbuah. Saudara, segalanya tidak mungkin kalau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita bisa kalau kita mau dibersihkan.